Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Nasdifa Salsabila dengan NIM 20240109 dari kelas A2 Agribisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, judul materi yang akan saya bahas yaitu terkait fenomena permasalahan bangsa. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas terdiri dari 3 poin, yaitu poin pertama, apa sih pengertian daripada fenomena permasalahan bangsa itu sendiri, dan yang kedua adalah apa saja sih contoh-contoh konkret fenomena permasalahan bangsa di Indonesia saat ini, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita sekaligus sebagai masyarakat lokal dapat mengatasi atau menanggulangi fenomena permasalahan bangsa di era saat ini. Nah, kita memasuki pada poin pertama yaitu apa pengertian fenomena permasalahan bangsa. Jadi, pengertian fenomena permasalahan bangsa yaitu suatu kondisi atau suatu situasi yang menunjukkan adanya berbagai masalah yang dihadapi oleh suatu negara yang mana berkaitan dengan ketidaksesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan realitas kehidupan sosial yang akhirnya akan menjadi dampak negatif yang menyebabkan berbagai kerusuhan atau berbagai ketidakmoralan di masyarakat maupun persatuan bangsa. Jadi singkatnya, fenomena permasalahan bangsa adalah berbagai masalah baik dari segi aspek ekonomi, moral, politik, dan sosial yang dapat menghambat kemajuan bangsa dan kehidupan sosial. Jadi, kita memasuki poin kedua yaitu apa saja sih contoh-contoh konkret pada fenomena permasalahan bangsa. Nah, di sini contoh-contohnya ada 5 poin, yaitu yang pertama korupsi, dan yang kedua degradasi moral, dan yang ketiga kesenjangan sosial, 4 perilaku yang merusak lingkungan, dan yang kelima yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Contoh yang pertama yaitu korupsi. Apa itu pengertian korupsi? Menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang, baik uang negara, uang perusahaan, dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang, dan penggunaan waktu kerja atau waktu dinas untuk keperluan pribadi atau urusan pribadi. Nah, terdapat 2 definisi korupsi, yaitu yang pertama tindak pidana korupsi dan yang kedua perilaku koruptif. Tindak pidana korupsi adalah seseorang yang dikategorikan melawan hukum, seperti penyalahgunaan jabatan ataupun kekuasaan. Perilaku koruptif adalah tindakan seseorang yang tidak terpuji, seperti contohnya mencontek, tidak bertanggung jawab, dan tidak jujur. Kemudian masuk kepada poin kedua yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan adanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang dialami oleh individu atau kelompok yang dianggap penting dalam suatu masyarakat dan penilaiannya tidak sama, serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup. Kesenjangan sosial terjadi karena berbagai perbedaan, yaitu perbedaan kekayaan, perbedaan pendapatan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan akses terhadap barang dan jasa. Hal ini menyebabkan adanya jurang pemisah antara kelompok masyarakat, misalnya seperti antara yang kaya dan miskin. Nah, kemudian masuk kepada degradasi moral. Apa itu degradasi moral? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), degradasi moral dapat diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, dan penurunan. Contoh-contohnya yaitu penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran di kalangan para pelajar. Kemudian yang keempat adalah perilaku yang merusak lingkungan. Perilaku yang merusak lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 2009 Pasal 1 Ayat 16. Nah, contoh perilaku yang merusak lingkungan antara lain membuang sampah sembarangan,
yang mencemari tanah, air, dan udara. Kemudian penggunaan plastik sekali pakai yang sulit terurai dan mencemari perairan ataupun tanah. Kemudian yang terakhir yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang konkret. Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti faktor hukumnya sendiri, seperti undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas, serta faktor masyarakatnya. Jadi, kesimpulan yang dapat dipetik adalah fenomena permasalahan bangsa seperti korupsi, kesenjangan sosial, degradasi moral, perilaku yang merusak lingkungan, serta masalah penegakan hukum yang berkeadilan adalah tantangan serius yang harus dihadapi bersama. Diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa untuk menjadi agen perubahan demi menciptakan bangsa yang berkeadilan, maju, dan berintegritas. Sebagai mahasiswa dan masyarakat, kita dapat mengatasi berbagai permasalahan bangsa dengan berperan aktif sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Mahasiswa memiliki kemampuan analisis kritis untuk memahami masalah di masyarakat, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, serta mengawasi kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga berfungsi sebagai penyambung lidah pemerintah dengan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat agar lebih dipahami dan diterima, memberikan solusi inovatif, serta melakukan pengabdian seperti program KKN untuk membantu masyarakat mengatasi masalah sehari-hari. Itulah tadi penyampaian dari saya terkait fenomena permasalahan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman.